sih di luar dugaan Nur Hayati bisa hadir ke tempat saya, ke studio saya. Suatu penghormatan yang sangat jarang dan saya sangat merasa tersanjung. Ya. Saya juga terima kasih ya. Saya senang, alhamdulillah saya bisa nyampe di sini. Semua itu tidak ada yang kebetulan. Oh ya. Dan ya kan, dan saya suka ya karya-karya Paul tentang Bung Karno dan tentang kenegarawanan. Ya. Jadi pada dasarnya yang di awal tuh saya berpikir mungkin orang lama paham tentang Soekarno, tapi orang-orang yang baru-baru, anak-anak sekarang nggak terlalu, atau juga mungkin zaman saya pun belum mengerti benar. Saya pun belajar banyak juga, ternyata seorang Soekarno itu begitu besar pengaruhnya terhadap dunia, terhadap semua presiden mana aja. Jadi tiap kali saya lihat gambarnya itu kok dia jadi center of interest itu. Ada apa ini? Ada apa dia kok se-power itu? Nah, biasanya orang sekarang itu ya tahu, oh ya Soekarno presiden pertama proklamator. Tapi kalau di rumah mungkin ada di ruangan lain, atau bahkan nggak ada foto sama sekali. Jadi saya tertarik atau ingin sekali menghidupkan tentang seorang proklamator itu untuk dibicarakan lagi dan dibangkit-bangkit di semangat nasionalismenya. Kalau orang sekarang kan memang sih semua orang punya kelemahan ya, tapi saya melihat kelebihannya tentang diplomasi internasional itu, betapa Soekarno itu berpengaruh di antara presiden-presiden lain di dunia itu. Ya. Jadi saya sepakat ya bahwa kebetulan, karena kebetulan bapak saya itu sahabat Bung Karno. Oh, yeah. Ya, jadi artinya sahabat itu kan, saya di Solo ya, Yeah. saya lahir di Solo, besar. Ayah saya juga pengusaha di Solo, tetapi ayah saya itu pergaulannya memang luas. Oh, ya, jadi kalau ditanya jiwa sosial saya datang dari mana, ya dari orang tua, karena ayah saya seorang pengusaha, tapi beliau juga membangun rumah sakit, membangun sekolahan, ya, kemudian koperasi. Jadi koperasi KPN, Koperasi Kebangkitan Nasional itu yang pertama beride dan mendirikan itu ayah saya. Ayah saya dikenal dengan kan Ali Asgaf, tapi terkenal dengan Ali Murni. Ya, Ali Murni. Jadi di Solo itu Pak Ali Murni itu dikenal. Nah, tidak hanya itu, beliau juga berpolitik kan sebagai sahabat Bung Karno. Jadi waktu itu ceritanya, karena kita keluarga besar ya, orang tua saya anaknya banyak gitu ya. Kemudian ceritanya bapak saya itu importir mobil pertama di Indonesia. Jadi import waktu itu, saya ingat sih, import mobil Impala. Impala waktu itu kan lebih dari Mercy ya, belum ada Mercy ya, Impala, atau kan mobil yang besar panjang ya, Impala. Sehingga Bung Karno setiap kali ke Solo pakai mobil itu gitu, kemana-mana. Kemudian ayah saya juga yang ikut mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, begitu ya. Kemudian juga, jadi kami dibesarkan dalam keluarga yang sangat nasionalis. Bagaimana sangat nasionalis? Ayah saya itu setiap ada lagu Indonesia Raya, ya, kemudian berdiri, siap, ya, hormat, sampai lagu Indonesia Raya selesai. Nah, kami nilai-nilai itu ditanamkan. Jadi bukan diberikan tidak diajarkan harus begini, tapi ditanamkan, diberikan contoh, gitu ya. Kemudian di sekolah juga ayah saya kan mendirikan sekolahan, gitu ya. Kemudian juga rumah sakit juga. Jadi setiap berlebaran, kami keluarga Muslim ya, setiap berlebaran itu kadang-kadang kan biasanya tiap lebaran rumah itu dicat gitu ya, dicat baru, ganti cat gitu kan, orang dulu kan gitu ya, rumah dicat-cat baru gitu. Satu kali rumah kita nggak dicat, katanya
itu buat ngecat sekolahan sama rumah sakit dulu. Jadi rumahnya Sisanya. nggak kebagian gitu. Oh. Jadi akhirnya nggak dicat, lebaran itu rumah kita, tapi didulukan. Nah, hal-hal ini kemudian diteruskan juga ibu kami. Jadi ibu saya itu kan ayah saya meninggal di saat saya masih kecil gitu ya. Kemudian ibu saya melanjutkan kegiatan-kegiatan sosial itu. Jadi ayah saya dulu itu setiap orang yang tidak mampu melanjutkan sekolah, meskipun itu ada di Ternate, ada di mana-mana, datang ke Solo, di Surabaya, di mana-mana minta tolong gitu. Jadi ayah saya membiayai dan memberikan beasiswa kepada anak-anak itu untuk sekolah. Jadi pendidikan itu dianggap sangat penting. Nah, kemudian nilai-nilai itu. Nah, kembali ke Bung Karno tadi, ya, diplomasi internasionalnya. Jadi tadi kan karena sahabat Bung Karno itu, ayah saya juga anak-anaknya masih ini dikirim sekolah di Jerman, dikirim, jadi padahal dari Solo ya, ya kan, namanya kan pemikirannya itu sangat luas dan ayah saya juga pejuang kemerdekaan kan, jadi veteran perang, jadi jiwa itu terus ada di kita. Kemudian Bung Karno, nah ketika kami tumbuh besar kan kami tahu sahabat bapak kami, sahabatnya Bung Karno, terus nilai-nilai yang diajarkan itu nilai-nilai sosial, pendidikan gitu ya, yang sama rata sama itu ayah saya begitu. Jadi punya pabrik itu yang bekerja semua orang tetangga-tetangganya, orang di sekitarnya, dan tidak mau melihat orang di sekitarnya itu susah. Jadi tidak ada sombong, nggak boleh itu. Anak-anaknya semua juga diajarin ketika punya pabrik ya suruh kerja, anaknya dibayar. Gitu. Jadi bukan anak orang kaya terus berjiwa ini tidak sama sekali. Sama. Iya, iya. Sehingga kami sudah belajar dari kecil tentang tadi Bung Karno kan, kemudian nasionalisme gitu kan. Nah, setelah tumbuh besar, nilai-nilai yang ditanamkan itu tadi kan nggak kemana-mana, gitu kan itu kan unconsciously stay gitu ya, ada di dalam diri kami gitu. Nah terus itu idealisme tentang negara ya, bagaimana ayah saya berjuang bahwa negara itu nomor satu, diplomasi gitu kan, jadi kemana-mana. Pak Karno itu, Bung Karno itu yang luar biasa, seperti tadi dikatakan kan, idenya di dalam internasional itu kan waktu itu ada blok kanan, blok kiri, komunis ya kan, dan Amerika gitu kan. Nah karena beliau merasa kenapa kita harus ikut Cina atau kenapa kita harus ikut Amerika gitu kan, komunis atau ini. Kemudian kan ide yang sangat fantastis itu yaitu mendirikan negara non-blok. Jadi tidak kanan, tidak kiri gitu kan. Berawal dari KTT ini ya. Iya, non-blok kan. Kemudian non-blok, kemudian dibentuklah namanya non-alignment. Kan nah, kemudian kenapa itu menjadi suatu titik yang luar biasa? Yang mengagumkan karena waktu itu Afrika ini kan belum ada yang menganggap ya. Iya kan, Afrika ini, negara-negara Afrika kan belum ada yang melihat gitu ya, seolah-olah Afrika itu sangat tertinggal. Bung Karno yang dengan cerdas, beliau kan memang cerdas ya, dikenal dengan. Nah beliau kemudian Asia Afrika, daripada kita udah non-blok ya kan, kita mendingan mendirikan negara Asia Afrika. Kemudian KTT Asia Afrika di Bandung, dan itu kan sangat terkenal ya, sangat ini kan bahwa ini loh Indonesia ya, memperkenalkan Indonesia dengan cara diplomasi gitu kan, bahwa menunjukkan bahwa orang Indonesia itu hebat, orang Indonesia itu berpendidikan, orang Indonesia itu merangkul, tidak bossy gitu kan. Kalau Amerika dan ini kan mereka merasa mereka superpower gitu. Tapi kan dengan beliau merangkul kan beliau menunjukkan bahwa ini loh Indonesia gitu. Itu yang sangat mengagumkan. Dan pidato, kalau berpidato kan menyenangkan sekali di penyairnya ya, dengan penuh percaya diri, confidence. Kenapa Bung Karno bisa begitu confidence? Karena beliau memang belajar. Jadi menurut saya sebetulnya, kalau saya bilangnya, di dalam hidup ini tidak ada yang tidak bisa. Yang ada mau atau tidak mau. Jadi presiden
ketika jadi ya harus mau belajar. Karena kan kita tidak terlahir sebagai presiden. Iya kan, harus mau belajar. Dimanapun kita berada, di setiap tempat kita ada, itu kita harus belajar menyesuaikan dengan lingkungan. Kan karena meskipun sebagai pemimpin, sebagai pimpinan, kita juga harus tahu lingkungan kita, harus mengenal lingkungan kita. Nah itu Bung Karno di situ. Meskipun beliau itu perlente gitu ya, beliau kan pakaiannya bagus. Itu membanggakan. Orang itu harus begitu, ya. Pakaiannya bagus, ininya, sepatunya licin, semua ya. Bapak saya juga begitu. Ayah saya tuh orang belum berdasi, ayah saya sudah berdasi, pakai jas, keren gitu ya. Kita kan lihatnya, aduh seneng gitu ya, bangga gitu ya, punya bapak yang ganteng gitu kan, sisirannya rapi gitu ya, terus pakai peci, keren deh. Nah sama itu, bukan itu kan ketika kita harus menemui orang-orang tertentu, ya kita harus berpakaian begitu. Karena orang kan tahu kita itu ya bagaimana cara berpakaian kita kan, meskipun kita nggak bisa judge orang from its cover, from apa yang di ini, tetapi paling tidak pakaian, cara berpakaian kita, cara Bung Karno lihat begitu, itu menyenangkan. Paling enggak selalu ganteng, Udah respect ya jadinya. paling enggak ya menarik, seneng gitu ya, aduh gitu ya, aduh gantengnya gitu kan, aduh keren gitu kan, pakaiannya bagus gitu kan. Nah itu juga diplomasi, ya itu juga bahasa diplomasi. Ya. Jadi apa yang saya terapkan ketika saya menjadi, saya kebetulan kan di DPR jadi ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Sama, ketika saya ketemu sama konstituen saya, ya saya biasa gitu kan. Tetapi ketika saya harus bertemu dengan orang-orang itu, ya kita harus kelihatan rapi supaya mereka senang juga kan melihat kita. Maksudnya apa tadi? Jadi diplomasi itu antar parlemen dari antar parlemen, ya antar parlemen. Jadi dengan negara lain apa? Jadi kalau di DPR itu selain kalau di pemerintah kan ada PBB. Oh iya. Nah, ternyata di parlemen itu ada namanya Interparliamentary Union yang lebih tua daripada PBB. Oh gitu. Iya. Nah, itu diplomasinya parlemen. Sebetulnya kalau saya pernah nulis waktu itu ini saya di karya saya di ketika saya di Lemhanas, saya menulis tentang multi track diplomasi. Jadi diplomasi itu kan tidak hanya milik pemerintah, tapi diplomasi itu parlemen juga punya peran diplomasi, people to people itu juga punya peran diplomasi. Kan ada duta besar kita yang tidak dikirim dari itu, tetapi coba lihat migran worker kita segala macam itu kan diplomat kita. Makanya itu harus dididik dengan benar, karena ini adalah etalase Indonesia di luar negeri. Kan orang Indonesia itu etalase Indonesia di luar negeri. Setuju nggak? Setuju kan? Nah, bahasa, cara bicara kita juga itu menunjukkan siapa kita kan. Jadi saya pernah baca itu menarik sekali, katanya bukan kaca ya yang bisa menunjukkan siapa kita, tapi kan kita kalau berkaca itu seperti melihat diri kita ya. Tapi sebetulnya orang lain bisa melihat diri kita itu dari cara kita bicara. Iya kan, sama dari attitude kita, kan kelakuan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan baik, makanya saya selalu bilang, jangan pernah lihat siapapun sebelah mata, gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita memperlakukan, kita menghormati orang itu sama dengan kita menghormati diri kita sendiri. Setuju kan? Nah, jadi coba lihat Bung Karno di mana-mana kan selalu tersenyum, ya kan, sama berani naik mobil terbuka sama rakyatnya, dia begitu bangga, rakyatnya begitu mencintai kan. Pada saat itu kan, oh saya masih kecil sekali ya, tapi lihat Bung Karno itu seneng banget gitu, lihat foto-fotonya saja, apalagi di rumah saya kan banyak ya. Saya sih cuma dapat cerita dari ayah saya dulu. Betul kalau ada dengar pidato Bung Karno di radio aja, kayak semua orang ngumpul itu. Pengen dengar apa sih? Yang punya radio kan nggak semua rumah punya. Ya, benar. Mungkin satu RT mungkin satu mungkin, tapi begitu dengar suaranya langsung
seperti kayak nabi ya, dengar suaranya gitu. Kan memang terkenal ya sebagai orator yang luar biasa ya, intonasinya bagus ya, kalimatnya keluar bagus gitu kan. Makanya itu harus juga itu belajar. Saya yakin Bung Karno itu orang yang mau belajar ya. Jadi tidak asal-asalan, menurut saya ya, dan itu yang harus difahami. Kalau kita mau punya orang sehebat Bung Karno lagi, ya mereka harus mau belajar, mau tidak hanya menikmati euforia. Ya, saya sedih kalau kita itu senengannya kumpul-kumpul. Ya, memang kumpul itu bagus. Tapi apa yang dihasilkan dari sekedar kumpul itu? Kayak hari ini kan ada hasilnya, ya kan? Tidak hanya sekedar kita kumpul gitu. Jadi untuk tentang wilayah kesenimanan, saya bergerak melukis ini. Memang ini sih wilayah yang tidak terlalu menguntungkan untuk sisi ekonomi ya. Ini kan bukan masalah jual beli atau pembeli dijual, kolektor dan sebagainya. Saya masuk wilayah yang lebih dari itu. Mungkin suatu saat aja tapi yang satu hal, saya ingin membalikan sesuatu yang sudah mati. Saya anggap ini sudah hampir mati, hampir nggak kelihatan lah Soekarno itu. Jadi saya bangkitkan lagi dengan peristiwa besar seperti KTT, GNP, itu saya bikin semua supaya lahir kembali, supaya orang menjadi bertanya lagi, ada apa sih? Soalnya di sekolah paling kulitnya aja, KTT ASEAN, KTT di Bandung, acaranya ini, udah itu aja kan. Tapi lebih dari itu, ternyata ada Zhou Enlai yang dari Cina, pesawatnya meledak, jatuh, sampai begitu, peristiwanya seru sekali. Nah itu saya kan ikut dramatis tuh, belajar itu justru setelah sudah gak sekolah, baru panjang ceritanya, ternyata itu. Nah, kita juga berharap timbul Soekarno itu bukan dari cuman keturunan Soekarno, tapi dari yang muda-muda begini kan, bisa timbul Soekarno baru. Coba lihat, ini menarik sekali kan, karena ada perpaduan antara zaman itu dan zaman now. Ya, betul. Istilahnya sekarang kan zaman now ya. Coba lihat betapa menariknya itu, autentik ya pada saat itu, gitu kan? Ya. Itu di konferensi Asia Afrika itu kan menarik sekali ya. Dan seharusnya menurut saya ya, itu kan yang harus terus dipelihara. Ya, dipelihara oleh siapa? Dijadikan sebuah kebijakan politik luar negeri kita yang harus terus dihidupkan. Kan Asia Afrika ini kan, orang-orang Afrika itu masih melihat Indonesia itu Bung Karno. Gitu ya. Iya, saya kan ada Nura Women Institute ya, kita kebetulan ada fellowship untuk seluruh dunia gitu. Jadi untuk international fellowship itu banyak dari Afrika dan segala macam. Itu mereka bilang, kenapa kita ngadiriin Asia Africa Women's Association. Jadi saya diminta untuk itu ya. Nah, ini yang harusnya kita hidupkan. Jadi tidak hanya Soekarno, tapi semangat, spirit dari yang Bung Karno sudah tumbuhkan itu jangan dimatikan, harus terus dihidupkan. Dan ini harus menjadi sebuah kebijakan politik dari pemerintah, siapapun pemerintahnya. Kebijakan politiknya, kebijakan ini yang bagus-bagus itu harus terus dipertahankan. Jadi kan dirangkul terus Afrika, ya kan, Asia Afrika. Kita di ASEAN misalnya, kita kan paling besar, kita kan bisa, ya tidak harus dengan menjajah, tapi kita harus dengan mengayomi. Tapi yang saya punya banyak sekali pengalaman ketika saya diundang, ketika saya jadi Presiden Parlemen Perempuan Dunia itu, di Interparliamentary Union itu, saya juga membuat saya juga nggak tahu ya, mungkin karena darah bapak saya darah pejuang ya, jadi di mana-mana juga maunya berjuang ya. Tapi waktu itu yang saya ingin tunjukkan bahwa di Indonesia ini perempuannya sudah hebat. Karena saya perempuan Indonesia kan, jadi sudah maju gitu kan. Jadi kita ingin bahwa dunia melihat Indonesia yang penduduknya mayoritas perempuan, 50% perempuannya di dunia itu sudah dikenal gitu kan. Jadi maju, jadi apa, bukan sayanya tapi Indonesianya.
Kan orang kalau panggil saya dari Indonesia kan, Ya. ya kan nama saya aja, saya bilang tadi kan. Itu yang sebetulnya ya, jadi kita butuh Soekarno baru, tapi kita juga butuh, kan tadi ini gunanya kan itu kan, mau menghidupkan Ya, kan. menghidupkan. Ya. Dan ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang seniman. Ya. Kalau seorang seniman Paul aja tertarik untuk menghidupkan, bagaimana dengan yang ada? Kan ini sebuah negara, state gitu ya. Jadi dan Indonesia itu, makanya saya selalu bilang Indonesia itu merdeka bukan asal-asalan, bukan diberikan, tapi dengan berjuang kita untuk merdeka. Kita berjuang melawan penjajah. Makanya saya bilang nggak usah diribut, nggak usah bermasalah kalau ada orang datang berbondong-bondong ke Indonesia. Kita pernah dijajah Belanda 350 tahun kok, ya kan? Tapi alhamdulillah kita bisa merdeka. Kalau sekarang mari yang kita harus jaga apa? Persatuan dan kesatuan. Bagaimana semangat yang sudah diinikan oleh Bung Karno, Pak Harto 32 tahun. Kan nggak ada, bukan jangan dilihat yang jelek. Manusia nggak ada yang sempurna. Semua punya kelebihan, punya kelemahan. Tapi kalau kita selalu melihat kejelekannya, ya terus aja yang jelek yang dicari. Itu kelemahan kita. Harus pandai bagaimana mengapresiasi. Sekarang mengapresiasi seni saja. Ya kan, Paul membuat ini. Bagaimana kita harus mengapresiasi? Ini kan sebuah gebrakan yang besar. Sebuah effort usaha seorang Paul untuk menghidupkan. Untuk apa? Untuk kembali peran diplomasi Indonesia. Gitu kan? Makanya saya bilang tadi, diplomasi bukan hanya milik pemerintah. Ya kan, eksekutif, tapi ada juga parlemen, diplomasi parlemen, dan ada juga people to people. Ini justru yang people to people ini yang lebih dominan menurut saya, yang bisa mempengaruhi. Coba lihat Cina, bagaimana sebelum Cina itu datang ke sebuah negara, masyarakatnya dulu yang dikirim, bener nggak? Iya. Iya kan, masyarakatnya dulu dikirim kemana-mana, people. Baru kemudian pemerintahnya masuk. Bukan pemerintahnya dulu, kemudian baru rakyatnya. Tapi rakyatnya dulu. Rakyat harus kita encourage, kita beri kekuatan untuk bisa kemana-mana. Kita kan semuanya mangan rabangan asal ngumpul. Iya kan? Nah sebenarnya ini bagus, tapi ini harus dirubah karena dunia sudah berubah. Dalam arti kata, yang bagus kita teruskan, yang tidak bagus ya kan kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman. Coba lihat ini kan disesuaikan juga. Ya. Ya kan, ada yang otentik dan ada yang Bandung saat ini, dan ini posisi saat ini. Ya. Nah inilah gambaran kehidupan sebetulnya. Ini saya apresiasi sekali Paul bikin ini. Jadi tidak sekedar ini saja, tapi lihat ini loh. Sekarang ini ya kan, jangan dulu. Jadi harus ada penyesuaian. Tapi harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab untuk melestarikan ini. Sekarang kan begini ya. Saya sendiri, saya pribadi ini kan terus memperjuangkan isu-isu perempuan ya. Tidak hanya. Karena begini, saya berpikir ya, di Indonesia ini sebetulnya sudah tidak ada lagi perbedaan kalau menurut Undang-Undang Dasar kan, bahwa laki perempuan sama gitu. Tapi kenyataannya sampai sekian lama, sampai mau 1 abad ini kita merdeka, perempuannya masih belum ada menteri. Ya memang sudah ada, DPR ada. Tapi apakah itu cukup? Apakah itu sudah bisa merepresentasikan? Kalau cuma dibilang bahwa 30% perempuan, kuota perempuan 30%, itu slogan menurut saya. Makanya saya lebih ini kepada woman empower woman, ya, perempuan mengangkat perempuan, kemudian juga gender parity, jadi kerjasama antara laki-laki dan perempuan supaya kita bisa berbagi ruang lingkup kita, berbagi kerja, berbagi pemikiran, berbagi. Kan kalau dalam Islam kan laki-laki dan perempuan itu komplementer, diciptakan Tuhan saling melengkapi. Iya. Pasangan. Berpasangan saling
melengkapi, bukan saling, iya kan, yang satu dan yang lain, yang satu lemah, yang satu. Makanya saya bilang, kalau saya, orang sekarang kan gender equality itu mau bersaing terus mau ngangkat koper, saya nggak mau, kenapa? Saya diciptakan Tuhan nggak untuk ngangkat koper kok saya. Ya kan, biar aja laki-laki yang membantu, itu harus kita appreciate kan. Dan kita punya apa? Kita punya akal yang luar biasa, kecerdasan, tapi bukan otot, otak, kecerdasan. Nah itu kita bisa saling melengkapi gitu. Jadi kalau zamannya Bung Karno dulu, ada Bu Fatmawati juga diperkenalkan, Bu, ya kan, istri Bung Karno kan juga diperkenalkan ke publik gitu kan, siapa saja. Dan saya suka Bung Karno karena Bung Karno ini meskipun punya beberapa istri, ya tetapi kan diperkenalkan, istrinya diberikan hak sebagai seorang istri. Saya nggak tahu kalau perempuan-perempuan nggak setuju sama saya ya, tapi buat saya memberikan ruang kepada perempuan itu sama dengan menghormati hak dirinya sebagai laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak bisa memberikan ruang kepada perempuan, artinya dia tidak tahu sebagai laki-laki. Ya kan, Paul kan memberikan ruang buat perempuan juga. Kalau Bung Karno dulu berpihak kepada rakyat, ya kan, jadi keberpihakan kepada rakyat, nasionalisme, ya, nasionalisme yang semua itu ya kita pikirkan kan. Sebetulnya politik luar negeri kita kan bebas aktif, ya kan, kita ngambil Bung Karno bebas aktif, kita tidak berpihak. Tetapi bebas aktif ini harus bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya itu kita lihat rakyatnya sudah senang nggak, gitu kan? Sudah, misalnya kita punya turisnya sudah bikin rakyat kita sejahtera nggak, gitu. Ada turis yang keluar duit nggak, atau turis itu tidak tidak mengeluarkan duit. Ya. Saya belajar banyak dari Turki ya, ketika saya diundang sebagai pengajar di sana. Di Turki itu ketika COVID, cuman Turki yang nggak nutup pariwisatanya. Oh, waktu COVID kemarin. COVID tidak menutup. Kenapa? Karena rakyatnya hidup dari pariwisata, dari turisme. Dan turis diperlakukan dengan baik, tapi misalnya begini ya, misalnya ini Turki contohnya, kan negara turis itu ya, dari Eropa, dari mana-mana ke sana. Dia punya ada aplikasi Grab kan waktu itu, Grab. Terus diprotes, saya di Ankara ya, diprotes sama masyarakatnya. Kalau Grab itu kita nggak bisa cari duit, karena yang dapat duit yang punya Grab gitu kan, online-nya, aplikasi yang punya aplikasi. Dihentikan loh, dilarang Grab. Terus apa yang dilakukan sama pemerintah Turki? Dibuat itu infrastruktur untuk memudahkan orang panggil taksi. Jadi ada setiap di jalan itu ada tombol buat mencet buat panggil taksi. Jadi masyarakat terus seperti apartemen gitu ya. Apartemen itu nggak boleh dibangun tinggi-tinggi. Jadi semua orang yang punya, misalnya Paul punya tanah 300 meter, boleh dibangun apartemen tapi nggak boleh tinggi, tiga tingkat. Paul bisa jadi agen dari apartemen itu sendiri, bisa jualan, bisa disewakan, bisa dijual. Jadi setiap orang yang punya tanah sedikit bisa kaya. Jadi pensiunan itu bisa hidup di sana. Jadi tidak dikuasai. Memang ada ya, pasti kan ada pengusaha-pengusaha besarnya. Tapi artinya yang di bawah itu yang tidak bisa jadi pengusaha besar ya tetap punya kesempatan. Jadi seperti agen properti itu kebanyakan pensiunan yang buka agen properti. Dia jadi agen rumah ini, dan yang ditawarkan rumahnya sendiri, apartemennya sendiri. Jadi oke. Jadi pengusaha juga. Iya. Jadi setiap orang yang pensiun itu punya kegiatan. Gitu. Nah mudah-mudahan kita juga nanti ya nantinya kita bisa belajarkan, kita bukan negara yang tertutup, kita juga negara yang pengen belajar. Gitu kan? Dan alhamdulillah kita kan juga punya banyak SDM, punya sumber daya alam juga gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini kita bisa manfaatkan. Tapi itu saya bilang nggak ada yang nggak bisa, yang ada mau atau tidak mau. Dan sekarang bagaimana masyarakat, bagaimana tadi saya katakan kan, people to people, pemerintah, tidak semuanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tapi kita semua harus sama-sama. Kan Bung Karno bilang gotong royong, ya kan? Gotong royong itu bukan apa namanya gotong ya.
Masih bahaya kan, gotongnya sendiri, royong-royong. Saya nggak tahu gotong royong itu kan guyup rukun, sama-sama gitu ya. Bukan kalau berhasil sendirian, tapi kalau kan harusnya sukses bareng-bareng. Itu kan istilah gotong royong kan seharusnya gitu, susah bareng-bareng, sukses bareng-bareng. Bukan suksesnya susahnya bareng-bareng, senangnya sendiri. Nah ini yang harus difahami, Paul. Jadi kamu harus juga bikin itu. Bagaimana arti gotong royong mungkin harus. Saya kemarin bekerja sama dengan Andi, Arsip Nasional. Saya memang dikasih kesempatan kapan aja, materi apa aja yang dicari, foto-foto Bung Karno. Misalnya ada 3.000. Wow. Jadi saya kalau ke sana bebas sekali. Jadi saya ini sangat beruntung bisa mengakses ke situ, dan lukisan saya ada di gedung arsip. Memang sih secara keseniruan mungkin saya nggak seperti seniman lain. Kalau seniman lain kan memang jual beli, berbisnis lah. Tapi saya ini ada tanggung jawab yang berbeda. Jadi nggak apa-apa. Memang harus ada satu orang yang berani ke situ memilih kursi itu. Jadi itu yang sangat saya hargai. Go ahead. Ya. Terus, nah kebetulan teknik saya kan realis. Nah ini lebih komunikatif. Kan lebih sulit kalau lukisan saya mungkin abstrak, itu nggak bisa. Yang bisa itu menerjemahkan cerita-cerita itu saya kayaknya. Memang cuman ini risikonya tinggi memang. Jadi saya harus 2 kaki ya, satu buat karya ini, satu buat saya cari amunisi. Tapi one day mungkin kalau ini aman ya, saya tetap fokus bisa ini lebih lancar sih. Kalau saya doang, mudah-mudahan. Saya suka dengan orang yang punya idealisme. Iya. Jadi itu prinsip hidup. Ya. Saya sendiri, saya pribadi juga begitu. Makanya saya sering nangis. Mungkin darah ayah saya pejuang kemerdekaan. Saya sering merasa bahwa kenapa saya saat ini mau mewakili Indonesia, ya kalau diundang ke luar negeri, padahal biaya sendiri. Saya kan udah tinggal di DP-nya. Saya diundang dengan satu syarat, kalau saya jadi pembicara, saya biaya sendiri. Kebanggaan saya apa? Ketika itu ditulis Indonesia. Gitu. Ya, orang tanya, Munur semua biaya sendiri dia. Saya bilang, kenapa tidak? Ya. Kan yang kasih rezeki Allah. Ya. Selama saya dikasih sehat, saya punya, ya kan sehat itu kan rezeki. Ya. Dan anak-anak saya sehat, saya bisa tinggalkan mereka untuk Indonesia. Saya tinggalkan. Saya berangkat ke sana dengan syarat kan ditulis Indonesia, gitu kan? Nur Hayati, Dr. Nur Hayati alias Gak, harus ditulis Indonesia karena saya dari Indonesia. Saya suka karena dalam hidup itu harus ada prinsip. Makanya saya hargai sekali Paul gitu. Dan saya berharap ya orang-orang lain, ayo dong datang lihat apa yang dikerjakan para seniman ini. Jangan merasa bahwa seni itu bukan bidang saya. Hidup itu kalau nggak punya seni terus apa? Iya kan di sini menikmati kita duduk sama teman-teman ini kan. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Di antara kesibukan saya sempatkan karena saya menghargai kan Pak Taufik undang saya, saya harus datang. Untuk apa? Untuk memberikan apresiasi. Itu artinya kita harus menghargai orang. Gitu kan, apapun yang dilakukan ini kan saya senang sekali ada Bina, ada cerita yang sudah. Nah, apa salahnya kita datang? Ya kan kita hargai. Nah, itu yang penting dalam hidup itu. Idealisme itu membuat kita hidup. Dan ingat loh, Bung Karno itu juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Gitu. Iya. Kan di dalam itu kan Bung Karno itu kan Asia Afrika. Kan itu di sana di Afrika. Jadi Bung Karno memang tidak suka kan. Makanya di pembukaan undang-undang kan ada penjajahan di atas bumi harus dihapus, segera dihapuskan. Karena berkiprah kepada Indonesia sendiri yang dijajah itu kan. Jadi Bung Karno juga sangat pro Palestina. Kemerdekaan Palestina itu sangat diperjuangkan oleh Bung Karno sendiri.
Jadi termasuk lukisan ini untuk sekarang masih update ini. Ya. Ketika perebutan jalur Gaza, perebutan Hamas itu tiba-tiba muncul lagi di mana Cina, Timur, itu Israel, Amerika. Jadi muncul lagi. Jadi kan? saya perlu mengusut memberikan isu lagi, isu-isu perdamaian. Ini kan isu perdamaian. Bagus. Sehingga orang akan mungkin lagi, oh iya dulu Indonesia. Nah, berperan kan. Nah, sekarang Indonesia harus berperan. Ya. Jadi Indonesia harus firm berperan. Ya kan, kalau Nelson Mandela kan saya bilang, Bung Karno begitu kan bilang bahwa kemerdekaan Palestina kan, makanya Bu Mega kan selalu firm kan membela Palestina. Bu Megawati karena ingat bapaknya kan yang membela itu kan ya. Nah, Nelson Mandela pun begitu ketika merdeka. Ketika mereka bilang South Afrika Selatan belum sepenuhnya merdeka ketika Palestina belum merdeka. Bayangkan seorang Nelson Mandela bicara begitu. Jadi Bung Karno juga sama, makanya Bu Mega sekarang firm membela Palestina. Dan ini bagus kan? Ini kan tema ini bagus. Tadi kan bilang inilah titik temu di benang merahnya.